wong kok bodoh kabeh. Wis tak kandhani aku iki pangeranmu. Rasakno. Saat Rukiah datang dan mulai membacakan ayat-ayat suci kepada Buning, tiba-tiba Buning ini tertawa sambil menirukan bacaan yang dibaca oleh sang Rukiah. Dan tiba-tiba Buning pun berteriak dan mengamuk. Aku tawang lasih wong-wong bodoh-bodoh kabeh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku. Di malam hari ini, aku akan menceritakan kisah dari seorang wanita bernama Tawang Lasih. Kisah ini diangkat berdasarkan kisah nyata pada tahun 2007. Oke, jangan berlama-lama. Ojo dheweke uga pengen komen ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang wanita bernama Ibu Nining. Ibu Nining ini adalah seorang ustadzah, seorang single parent, dan juga sangat disegani oleh masyarakat setempat. Singkat cerita, ada seorang bapak-bapak, sebut saja Pak Hadi. Pak Hadi datang bertamu di rumahnya Bu Nining. Tok tok tok, assalamualaikum Bu Nining. Pak Hadi, masuk Pak, silakan masuk. Silakan duduk Pak Hadi, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Bu Nining. Begini Bu, kata Pak Hadi. Saya kan mau ada acara. Ini loh anak saya hitanan. Lah saya ingin Bu Naning yang mengisi pengajiannya di acara anak saya. Oh alah. Iya Pak, insya Allah. Saya akan datang di acara pengajiannya ya. Oh iya, jadi bisa ya Bu? Terima kasih. Kemudian Pak Hadi ini menyodorkan sebuah amplop yang berisikan uang. Loh, apa ini Pak? Nggak usah Pak, nggak usah. Saya ikhlas, nggak usah, kata Bu Nining. Ini Bu mohon diterima saja. Terima kasih karena sudah berkenan membantu di acara saya, kata Pak Hadi. Oh iya, terima kasih banyak ya Pak ya, kata Bu Nining. Kemudian langsung pulanglah Pak Hadi. Nah, di suatu hari Bu Nining ini ingin membeli sebuah buku. Dan akhirnya beliau pun pergi ke toko buku. Sebelum sampai di toko buku, Bu Naning ini harus melewati hutan-hutan. Nah, ketika di perjalanan di dekat hutan, Bu Naning ini melihat ada sebuah rumah yang sudah kelihatan usang dan sudah terbengkalai. Setelah kurang lebih dari 20 menit, Bu Naning ini akhirnya sampai di sebuah toko buku. Dalam singkat cerita, Bu Naning ini sudah mendapatkan buku yang ia cari. Kemudian Bu Naning bergegas untuk pulang. Ternyata waktu di perjalanan, waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saat Bu Naning di perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang wanita yang meminta tolong sambil melambaikan tangannya di depan sebuah rumah yang tepat berada di dekat hutan yang telah ia lewati tadi. Dalam hati Bu Naning, oh ternyata rumah ini ada yang menempati. Bagaimana Bu, ada apa? Kata Bu Nining. Kompor saya terbakar Bu, tolong bantu saya, kata seorang wanita ini tadi. Tanpa berpikir panjang, Bu Nining ini akhirnya lari ke belakang. Bu Nining mengambil sebuah kain dan membasahinya dengan air. Kemudian ditutuplah lap kain yang basah di atas gas yang mengeluarkan api. Dan apinya pun langsung padam. Terima kasih ya Bu, kata seorang wanita yang meminta tolong. Iya, sama-sama Bu, lain kali hati-hati ya, kata Bu Nining. Bu Naning ini sebenarnya sedikit terheran-heran ya, karena ternyata rumah yang dilihatnya tadi terbengkalai, ternyata di dalamnya tuh rapi dan bersih. Kemudian Bu Naning pun bertanya, Ibu sudah lama ya di sini? Iya Bu, saya udah lama di sini, jawab seorang wanita tadi. Oh iya, Ibu siapa namanya? Saya Tawang Lasih, biasa dipanggil Si, jawab seorang wanita itu. Oh iya, saya Naning. Oh iya, tadi pagi saya lewat sini kayaknya. Lah ketika Bu Naning sempat ingin bertanya, tiba-tiba suara azan maghrib pun berkumandang. Saat itu Bu Naning ini sedang mendapati datang bulan. Oleh karenanya beliau tidak melaksanakan sholat. Beliau hanya duduk sambil menjawab azan. Seketika itu Bu Nining mendengar ada suara orang kesakitan dari belakang. Bu Naning kaget dan bergegas mencari sumber suara itu. Kemudian Bu Lasih ini mendekati seorang perempuan yang seperti merintih kesakitan. Ternyata itu adalah Bu Sih. Wah, kenapa Bu Sih? Bu Naning sambil memegang pundak Bu Lasih. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Saya hanya kurang enak badan, kata Bu Lasih.
Ibu sepertinya kecapean, istirahat aja Bu, kata Buning. Kemudian tiba-tiba Bu Lasi ini langsung berdiri. Bu, saya boleh minta tolong sebentar saja? Tolong jagain anak saya sebentar. Saya mau keluar cari obat. Oh iya Bu, silahkan, jawab Buning. Biar saya jagain anaknya, enggak apa-apa. Kemudian dalam hati Buning ini juga gak heran ya. Dari tadi awal masuk, Buning tuh enggak sama sekali melihat ada anak di dalam rumah itu. Nggak ada anak kecil yang seraungan sama sekali. Dan ketika Bu Lasi ini keluar dari rumah, langsung saja ada suara anak kecil yang asalnya ada di dalam kamar. Nah, singkat cerita, waktu udah menunjukkan pukul 9.30 malam. Tetapi Bu Lasi ini belum juga pulang. Dan sesekali Bu Nani ini mengecek anak Bu Lasi yang bermain sendiri di dalam kamar. Dek, kamu main apa? Kamu udah makan apa belum? Kata Buning. Kemudian anak itu cuma menoleh sambil tersenyum. Ketika melihat anak Busi ini tersenyum, Buning itu merasakan kayak sedikit merinding. Akhirnya Buning pun menutup pintu anak Bu Lasi kembali. Kemudian Buning ini sangat cemas karena sampai jam 9.30 Busi itu belum juga pulang ke rumah. Nah, gak lama kemudian Buning ini tiba-tiba mencium aroma bau busuk yang sangat menyengat. Saking gak tahannya Buning ini sama bau yang sangat menyengat ini, akhirnya Buning tuh nyari sumber bau busuknya. Sumber baunya berasal dari ruangan yang berada di samping dapur. Kemudian Bu Nining pun langsung bergegas ke kamar anak Bu Lasi. Kemudian Bu Nining ini mengetuk pintunya anaknya Bu Lasi. Tok 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 tok. Dek, ayo ikut tante dulu yuk, ikut tante dulu, kata Buning. Diketuklah lagi, tok 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 tok. Dek, kamu kunci ya pintunya, tolong temenin tante sebentar aja boleh? Setelah dipanggilnya berkali-kali tapi tuh tetap nggak ada jawaban dari anaknya Bu Lasi. Akhirnya Buning sendirilah yang masuk ke ruangan tersebut. Kemudian dibukalah pintu ruangan itu oleh Buning. Ketika Buning masuk di ruangan itu, kalian tahu ternyata di situ ada banyak sekali bangkai kucing yang digantung. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini, kata Bu Nining. Siapa ya yang tega membunuh kucing-kucing ini? Gak mungkin ini Bu Lasi. Kemudian di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah buku yang diletakkan di atas meja. Karena Bu Nining ini adalah seorang yang sangat suka membaca dan suka penasaran lah dengan isi sebuah buku, akhirnya dibukalah buku tersebut. Kemudian Buning ini membaca sebuah kalimat yang sebenarnya beliau pun nggak tahu artinya apa. Margi kagem panjenenganipun tawang lase, kagem ngebai donya lan jawah. Begitu isi kalimat. Berhubung Buning ini nggak paham sama sekali apa arti dari kalimat ini, akhirnya diulang-ulanglah terus oleh Bu Nining. Nggak lama setelah itu, Bu Nining pun kaget. Tiba-tiba dari belakang dia merasakan ada sebuah benda yang menabrak kepada tubuhnya. Kemudian Buning pun langsung menoleh ke belakang. Dan ketika dilihat, ternyata nggak ada sama sekali orang. Nggak ada siapa-siapa di belakang. Akhirnya Buning pun langsung bergegas keluar sambil memanggil-manggil anaknya Bu Lasi. Tapi tetap saja nggak ada jawaban sama sekali dari anaknya Bu Lasi. Tepat jam 2 tanpa pikir panjang, akhirnya Bu Nining ini langsung keluar dari rumah tersebut, meninggalkan anaknya Bu Lasi yang berada di dalam kamar. Kemudian setibanya beliau ini di rumah, beliau itu sangat shock. Di keesokan harinya saat Bu Nining ini terbangun dari tidurnya, beliau merasa tidak enak badan dan kemudian beliau pun langsung membuat teh panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diminumlah tehnya oleh Bu Nining. Dan tiba-tiba setelah Buning ini meminum tehnya, Buning langsung muntah-muntah. Dan setelah beberapa menit, akhirnya dirasa sudah mulai enakan. Nah, Buning ini nggak lupa kalau di hari itu beliau harus mengisi acara di rumah Pak Hadi. Akhirnya beliau pun bersiap-siap dan langsung pergi ke rumah Pak Hadi. Nah, singkat cerita, ketika Buning ini mulai menaiki panggung, beliau melihat sudah banyak sekali tamu yang hadir di situ. Akhirnya mulailah Buning membuka pengajiannya dengan salam. Seketika setelah Buning ini mengucapkan salam, tiba-tiba tubuh Buning ini langsung bergetar. Tetapi Buning tetap melanjutkan pengajiannya.
Tiba-tiba saat di pertengahan ceramah, Buning ini suaranya langsung berubah seperti orang yang lagi marah-marah. Dan semakin lama suaranya itu semakin gak jelas. Dan tiba-tiba ada kalimat yang keluar dari mulutnya Buning. Aku Tuhan, sembahlah aku sebelum kalian tersiksa. Akhirnya para undangan di situ dan keluarga Pak Hadi pun langsung kaget kan melihat Buning. Dan para tamu pun ada juga yang mencemooh Buning. Hei astagfirullah, turun. Wah, kamu itu turun. Dan gak lama suasana tuh menjadi kisruh. Seketika itu tiba-tiba ada angin kencang yang sampai merubuhkan tenda di situ. Buning yang sempat tenang tiba-tiba tertawa. Hahaha, wong kok bodoh kabeh. Wis tak kandhani aku iki pangeranmu. Laksakno. Kata suara yang keluar dari mulutnya Buning. Semua orang yang berada di situ langsung kebingungan. Dan ketika suasana mulai hening, tiba-tiba Buning ini teriak. Pangeran wetinipun kula ingkang wonten rantai tebih, wonten lebeting redi dadosaken udon roh wonten mriki. Gak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang warga yang sempat juga kerasukan dan langsung menodongkan pisau kepada tamu-tamu undangan. Dan gak lama kemudian akhirnya keduanya pun langsung jatuh pingsan. Tapi dalam kejadian itu untungnya gak ada satupun korban. Dan kemudian orang-orang pun bergegas untuk mendatangkan seorang peruqyah untuk meruqyah Buning. Saat peruqyah datang dan mulai membacakan ayat-ayat suci kepada Buning, tiba-tiba Buning ini tertawa sambil menirukan bacaan yang dibaca oleh sang peruqyah. Tapi ustadz tersebut pun terus membacakan ayat-ayat suci kepada Buning. Dan tiba-tiba Buning pun berteriak dan mengamuk. Aku tawang lasih wong-wong bodoh-bodoh kabeh, kata sosok yang merasuki Buning. Dan setelah melontarkan kalimat tersebut, akhirnya Buning pun langsung jatuh pingsan. Selang beberapa saat akhirnya Buning pun tersadar dari pingsannya. Dan akhirnya Ustadz pun sempat bertanya kepada Bu Nining, sebelumnya ini apa yang terjadi Bu? Coba ceritakan semua yang Ibu ingat, kata Pak Ustadz. Akhirnya Buning pun menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Nah ternyata kata Pak Ustadz, gak ada warga yang berani satupun mendekati lokasi tersebut. Dan kata Pak Ustadz, rumah yang terbengkalai itu adalah bekas rumah yang kebakaran dan menewaskan 2 orang, yaitu ibu dan anak. Rumornya, ibu tersebut juga mengikuti sekte sesat. Atas kejadian itu, akhirnya Bu Nining pun meminta maaf kepada pihak keluarga dari Pak Hadi dan kepada warga setempat yang waktu itu hadir di acara pengajian tersebut. Oke, jadi itulah kisah horor kita malam hari ini. Bagaimana menurut kalian? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Alfi, bye.